selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Felicia. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 12 ayat 2. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Renungan malam hari ini saya beri judul Tampil Beda. Nia Sparks adalah remaja 13 tahun asal Norfolk, Inggris yang dijuluki gadis sampah oleh teman-teman sekolahnya karena kebiasaannya yang suka memunguti sampah. Setiap hari Nia berangkat lebih awal untuk mengambil sampah yang ia temui di sepanjang jalan yang ia lewati. Ia menaruh sampah yang ia pungut di keranjang sepedanya. Nia tidak pernah merasa malu dengan apa yang ia lakukan meski banyak teman yang menghinanya. Berkat usahanya dalam menjaga lingkungan, Nia dipercaya menjadi duta lingkungan oleh WWF dan namanya menjadi terkenal di seluruh Inggris. Kepada wartawan yang mewawancarainya, ia sangat bangga karena keberaniannya untuk tampil beda membawa pengaruh positif bagi lingkungannya. Untuk mengetahui situasi di negeri yang akan mereka datangi, Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Setelah 40 hari, para pengintai tersebut kembali dan melaporkan hasil pekerjaan mereka. 10 orang pengintai mengatakan hal-hal yang buruk mengenai kota Kanaan, sehingga membuat orang-orang Israel menjadi bersungut-sungut. Namun, 2 orang pengintai lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb, berani tampil beda dengan mengatakan kalau negeri yang akan mereka datangi adalah negeri yang sangat baik. Mereka juga mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk negeri itu serta meminta mereka agar taat kepada Tuhan dan tidak perlu takut terhadap penduduk Kanaan. Hampir tidak ada kesulitan untuk berbuat benar saat orang di sekeliling kita melakukan hal yang sama. Namun berbuat benar akan sulit kalau orang di sekeliling kita melakukan hal yang sebaliknya. Menjadi orang benar berarti bersedia melawan arus untuk Kristus, bertahan ketika disalah mengerti, dan tidak berusaha menyenangkan semua pihak. Akibatnya seringkali kita tidak siap untuk dijauhi, dibenci, bahkan dihina, atau mendapatkan respon negatif lainnya. Tapi sebagai manusia yang sudah lahir baru, seharusnya kita menjalani hidup yang berbeda dengan dunia ini, yaitu hidup benar. Kata benar atau kebenaran dalam bahasa asli kitab suci, dalam bahasa Ibrani disebut emet, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut aletheia. Jadi orang yang benar adalah orang yang beriman, orang yang percaya. Kita bisa belajar dari Nabi Nuh dalam Kejadian 6 ayat 9-22 yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang hidupnya tidak benar. Namun pada akhirnya Nuh, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, akan selamat. Nah, mengapa kita harus mengembangkan hidup benar? Yang pertama, hidup benar akan membuat hidup kita damai, tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama kita akan mengalami kedamaian. Yang kedua, hidup benar adalah pondasi untuk membangun relasi dan kepercayaan dengan orang lain. Yang ketiga, hidup benar akan menjadikan kita pribadi yang otentik. Kita bisa hidup menjadi diri kita sendiri dan tentu saja memiliki karakter Kristus. Kemudian, hidup benar akan menumbuhkan sikap percaya diri.
Kemudian hidup benar akan menyehatkan kehidupan mental dan spiritual kita karena tidak dihantui oleh rasa bersalah. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Apakah yang harus dilakukan agar kita menjadi orang yang benar? Nah, kuncinya ada di dalam Mazmur 92 ayat 13-16 mengajarkan bagaimanakah kita dapat menjadi orang yang benar. Yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Jadi orang yang benar akan bertunas dan bertumbuh subur di dalam iman. Jika kita hidup di dalam iman akan Tuhan, maka kita akan bertumbuh pula. Pertumbuhan rohani ini diukur lewat pertumbuhan iman. Dan pada akhirnya iman yang tidak bertumbuh akan mati. Yang kedua, hidup atas dasar perkataan Tuhan. Orang benar akan hidup di atas dasar setiap perkataan Tuhan. Itu sebabnya ia tidak perlu mencemaskan penilaian orang lain terhadap dirinya dan ia tidak perlu membenarkan diri. Tidak mudah untuk menjadi orang benar, lebih mudah untuk menjadi orang yang membenarkan diri. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai kehendak Tuhan, sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai kehendak diri sendiri. Nah, kecenderungan manusia adalah tidak mau disalahkan. Jadi manusia itu ingin mendapatkan pujian dan kecenderungan manusia tidak mudah percaya pada niat baik orang. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk hidup atas dasar perkataan Tuhan, atas dasar firman Tuhan. Yang ketiga, setelah kita hidup dalam Tuhan, kita hidup atas firman Tuhan, atas perkataan Tuhan, kita harus bertahan dalam kebenaran sampai tua. Orang yang hidup dalam kebenaran, ia tahu bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin atas hidupnya. Ia tidak cemas kehilangan apa yang diharapkannya karena ia tahu Tuhan sudah menetapkan porsi yang tepat untuknya. Itu sebabnya ia tidak akan terdorong untuk hidup dalam kecurangan. Ia juga tahu bahwa dalam kebenaran ia akan mendapatkan berkat Tuhan. Dan orang yang benar akan terus bertahan sampai tua sebab ia tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, kita hidup dalam Tuhan. Yang kedua, kita hidup atas dasar perkataan Tuhan, atas dasar firman Tuhan. Dan yang ketiga, bertahan dalam kebenaran sampai tua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dioleh Tuhan Yesus Kristus, mari jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak berdiri sendiri. Mata Tuhan selalu mengawasi untuk setia menolong kita yang hidup dalam kebenarannya. Seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Renungan malam saya aminkan sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.